Oke, jadi ini ada recordnya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau di review ulang, nanti bisa ditonton ya recordnya. Oke, nah kemarin kita sudah belajar di opening recruitment tentang materi debat yang dibawakan oleh Cedric ya. Cuman memang ada beberapa teman-teman yang request review atau terutama mau membahas tentang bagaimana sih Kak kalau kita ketemu mosi debat gitu ya. Apa analisis yang kita lakuin di awal, bagaimana kita membuat atau membuat bantahan gitu. Nah, ini aku sudah rangkum beberapa referensi. Kalau di open recruitment kemarin, Cedric ada membawakan tentang metode AREL ya. Asumsi, reasoning, terus evidence sama link back. Jadi asumsi itu judulnya, baru alasannya apa, baru buktinya apa, baru dibalikkan ke emosi. Kali ini kita akan belajar sesuatu yang beda gitu ya. Kita akan belajar hal yang baru, teman-teman. Kalau yang nggak ikut juga kemarin nggak apa-apa juga ya. Maksudnya ini bukan materi yang nyambung juga. Jadi aku tetap akan mulai dari nol juga di sini ya. Nah, oke. Sebenarnya debat itu apa sih? Debat itu tuh kita bisa garis besarkan sebagai seni untuk bertanya. Ya, jadi teman-teman seni untuk bertanya. Kemampuan bertanya di debat itu sangat dibutuhkan ya. Kan bisa coba pikirkan segala jenis pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika ketemu mosi debat. Entah itu dari segi pertanyaan apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, siapa. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan basic yang sudah kita pelajari di sekolah dan itu sangat dibutuhkan dan dipakai di debat. Ya, jadi kekuatan bertanya teman-teman itu sangat dibutuhkan di debat itu. Ya, termasuk juga merespon atau membantah argumen lawan itu juga kita menggunakan pertanyaan sebenarnya. Emang bisa pakai metode tersebut? Emangnya nggak bahaya kah metodenya? Atau emang nggak sakit hati orang yang ngelakuin? Kayak gitu. Jadi kita pakai kemampuan bertanya di debat. Nah, salah satu tools atau rumus ya yang akan kita bahas hari ini adalah linear flow. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau ada yang mungkin baru. Nah, itu ada logika berpikir yang sangat dipakai ya di meta debat sekarang saat ini. Nah, contoh, kita akan latihan coba. Ini ada mosi debat menarik. Nah, teman-teman bisa lihat sebagai negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi, ini ada tanda koma ya harusnya BTW. Dewan ini akan menggunakan industri ekonomi gelap seperti prostitusi dan narkotika tertentu sebagai strategi pemulihan ekonomi. Nah, kalau teman-teman di debat, kalian pasti akan sering banget ketemu mosi-mosi debat yang nyeleneh. BTW buat teman yang baru, mosi itu artinya topiknya ya, topiknya. Ini kan kelihatannya nggak anu ya, kok pakai ekonomi gelap, kita melegalkan prostitusi dan narkotika gitu. Kalian bayangkan sebagai tim pro, ya, sebagai tim government, pemerintah, kalian harus mendukung mosi debat ini. Nah, mungkin kedengarannya nyeleneh gitu ya. Bagaimana cara kita membawa argumen gitu. Padahal mungkin kita nggak searah dengan isi hati kita. Nah, kita akan bahas sama-sama di malam ini, teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, ketika kalian bertemu dengan mosi debat ini, ada beberapa poin yang bisa kalian catat di situ. Pertama, bertanya kenapa mosi debat ini muncul. Nah, ini penting banget. Jadi, kalau kalian nanti berdebat, pikirkan pertanyaan, kenapa mosi debat ini muncul? Gitu ya. Kenapa mosi debatnya muncul? Setiap topik, setiap mosi, itu pasti ada alasan. Ya, pasti ada alasan dimunculkan, dijadikan di lomba debat. Pasti ada isu-isu pro kontra di dalamnya. Apa yang sebenarnya mau di mosi debat itu? BTW kalau jaringanku putus-putus suaranya, kasih tahu aja ya guys ya. Di chat atau di admit gak apa-apa. Nah, mosi debat ini, kan pikirkan, kira-kira kenapa mosi debat ini muncul? Gitu ya. Jadi membayangkan sebagai negara berkembang yang lagi krisis ekonomi. Terus kalian tuh kepikirannya ada pemerintahnya mikir adalah pakai ekonomi gelap aja gitu, biar bisa memulihkan ekonomi. Nah, itu pasti ada alasannya. Itu yang kita coba pertanyakan ketika ketemu mosi debat ini. Lalu perhatikan kata dan penekanan mosinya. Perhatikan kata keyword kunci-kuncinya, guys. Jadi perhatikan apa yang ada di situ. Contoh, sebagai negara berkembang. Oke, berarti kalau sebagai negara berkembang, kalian harus pikirkan negara berkembang itu seperti apa sih?
Nah, coba boleh aku mau agak interaktif kali ya. Boleh teman-teman di kolom chat boleh ketikan ciri khas negara berkembang itu apa? Ciri-ciri negara berkembang. Nggak ada yang salah kok ya. Kan cuman berpendapat aja. Silakan teman-teman boleh di kolom chat ciri atau karakteristik dari negara berkembang itu apa? Kira-kira. Nah, itu perlu dicatat ya, dipahami ciri khasnya. Aman ya, suaraku ya, masih depannya ya. Maksudnya pertanyaanku tadi, ciri khas dari negara berkembang kira-kira apa? Oh, Anita unmute. Gimana, Anita? Boleh? Ekonomi, oh sudah di chat, sorry. Ya. Ekonomi di pertengahan. Oke, jadi maksudnya ekonominya nggak bagus-bagus banget gitu ya. Pertumbuhan penduduk tinggi, betul. Pendapatan per kapita rendah atau sedang, betul sekali ya. Benar Wada sama Dinda. Yang lain, ada lagi ciri khas negara berkembang? Banyak nggak masalah negara berkembang? Kira-kira banyak nggak masalahnya? Kalau Yusuf, kalau menurut saya karakteristik negara berkembang itu secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur itu masih kurang, tapi ada juga yang bertumbuh pelan-pelan. Betul, betul sekali Yusuf. Politik gak stabil, betul sekali Wada. Ataya, kemiskinan masih jadi konsep utama, betul Ataya. Nirma masih bergantung pada sumber daya mentah, betul. Ahmad Hussein, impor lebih tinggi dibanding ekspor dan orientasinya pada sektor ekstraksi pertanian, betul sekali Hussein. Kila, ciri-ciri negara berkembang. Satu, konektivitas sulit sehingga harga barang tinggi. Dua, kualitas pendidikan buruk. Tiga, fasilitas umum masih kurang memadai. Betul. Sip. Thank you teman-teman semua. Kalian sudah pada bisa ya untuk membuat karakteristik dari negara berkembang. Nah, itu penting banget ya. Itu istilahnya kalau di debat karakterisasi. Ya, itu karakterisasi. Nah, jadi kalian perhatikan kata dan penekanan emosinya. Kalian pikirkan karakternya seperti apa. Terus ini juga nih ada kata penting di sini ada krisis ekonomi ya, krisis ekonomi. Nah, itu juga dipikirkan ya. Krisis ekonomi itu seperti apa? Betul-betul mati total misalnya atau betul-betul sulit banget ekonominya. Nah, coba teman-teman, sekarang aku mau kalian coba krisis ekonomi itu kondisinya gimana sih menurut kalian? Negara yang lagi krisis ekonomi itu gambarannya kayak apa? Apa yang terjadi biasanya? Boleh di-chat lagi. Kalau menurut saya ciri khas negara berkembang, oh ini ada dari Anita, pendapatan per kapita relatif rendah, tingkat kemiskinan masih tinggi, pertumbuhan penduduk cepat, tingkat pendidikan masih rendah. Betul sekali Anita, thank you Anita. Nah sekarang ciri khas dari negara yang mengalami krisis ekonomi. Menurut teman-teman apa negara yang mengalami krisis ekonomi, ciri khasnya? Kemiskinan meningkat, kurang lapangan kerja. Oke, thank you Wada. Hiperinflasi, daya beli turun, PHK massal, kebangkrutan perusahaan massal. Oke, thank you Ahmad Hussein. Ya, betul ya. Jadi teman-teman yang sudah disebutkan tadi, Diva, menurut saya angka pendapatan rendah, inflasi tinggi, banyak kebangkrutan. Betul, mantap. Oke, Jake, angka pengangguran tinggi, kriminalitas tinggi, masyarakat punya tindakan impulsif dan inflasi. Ya, betul banget ya Jake dan teman-teman yang lain. Terima kasih sudah ngasih gambaran. Oh, ada Yusuf juga. Negara krisis ekonomi mengalami inflasi sangat tinggi, utang negara sangat besar, nilai mata uang turun anjlok drastis. Oke, mantap. Ya, bagus-bagus ya analisis kalian ya. Itu sudah benar banget cara kalian membuat karakteristiknya, karakterisasi atau penggambaran.
negara yang mengalami krisis ekonomi itu seperti apa? Tadi hutangnya tinggi, inflasi, terus juga masyarakatnya cenderung rentan melakukan tindakan yang impulsif, atau kriminalitasnya jadi tinggi, ya, angka pengangguran tinggi. Nah, itu betul banget, ya. Daya belinya juga tinggi, daya belinya turun ya, benar, daya belinya kemampuannya jadi rendah gitu. Daya belinya turun, PHK massal, oke. Nah, jadi kalian harus bisa menggambarkan, membingkai gitu ya, framing. Kalau negara ekonomi itu kondisinya sangat buruk lah. Nah, itu ya, perhatikan kata dan penekanan emosinya. Nah, dia itu menggunakan ekonomi gelap gitu ya, industri ekonomi gelap, prostitusi dan narkotika tertentu sebagai strategi pemulihan ekonomi. Nah, kemudian kan pikirkan aktor terpentingnya siapa gitu ya. Kalau dalam mosi debat ini, siapa aktor terpentingnya menurut teman-teman? Aktor itu tuh bisa tokoh, bisa kalangan, bisa oknum, atau objek juga bisa sebenarnya ya. Menurut kalian siapa yang menjadi aktor terpenting di mosi debat ini? Yang paling banyak kita bicarakan. Kalau misalnya kita debatin tentang pendidikan, misalnya penerapan homeschooling gitu ya, itu kan yang rentannya, aktor rentannya adalah siswa gitu kan. Atau misalnya kita buat beasiswa, aktor rentannya siswa. Kalau di mosi debat ini, oke, dari wadah rakyat, seskia masyarakat, betul ya. Aktor rentannya adalah masyarakat, oke, karena mereka yang akan kena imbas dari topik debat ini ya. Jadi pikirkan bahwa ini pasti akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, pikirkan beban pembuktian yang mau tim kalian bawakan ya. Beban pembuktian itu apa, Kak? Beban pembuktian itu tujuannya. Kalian itu mau ngomong apa sih di debat itu? Apa yang mau kalian bawa di dalam 7 menit 15 detik itu? Dalam satu tim itu mau bilang apa? Tujuan tim kalian itu apa yang ingin kalian inginkan? Nah, jadi beban pembuktian itu nanti itu tuh akan membantu kalian dalam membuat argumen. Ya, jadi pembuatan argumen itu sebenarnya mengarah pada beban pembuktian. Apa yang kalian ingin buktikan? Contoh, masih debat ini. Sebagai negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi, Dewan ini akan menggunakan industri ekonomi gelap sebagai prostitusi dan narkotika tertentu sebagai strategi pemulihan ekonomi. Nah, berarti beban pembuktian dari mosi debat ini adalah, ada yang mau coba beban pembuktiannya? Kira-kira apa yang mau dibuktikan? Kalau kalian jadi tim pro. Boleh teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar debat, boleh dibantu. Kalau misalnya di debat, tim lawan, teman-teman akan sering bilang, BOP dalam perdebatan ini adalah, BOP kami adalah burden of proof. Beban pembuktian dari kami adalah, kayak gitu biasanya. Nah, kalau di debat ini, kalau satu contoh yang bisa aku kasih, beban pembuktian dari mosi debat ini, atau beban pembuktian kami sebagai tim pro, atau sebagai OG, akan membuktikan mengapa ini adalah solusi yang akan menjawab permasalahan negara yang krisis ekonomi. Tujuan kami atau BOP kami adalah kami akan buktikan kenapa ini berhasil. Dan yang kedua, kami akan buktikan kenapa ini tidak berbahaya terhadap masyarakat. Nah, itu contohnya ya. Industri ekonomi gelap bisa secara pesat memutar roda perekonomian karena mudah terlaksana. Bingung Kak, masih soal BOP. Oke, gak apa-apa aja, oke. Tapi ini udah mengarah ke situ ya. Nah, ini benar-benar industri ekonomi gelap bisa secara pesat memutar roda perekonomian karena mudah terlaksana. Nah, itu tuh nanti kata-kata BOP-nya atau beban pembuktiannya yang kalian ingin buktikan adalah, kami akan jelaskan kenapa industri ekonomi gelap itu bisa memutar roda perekonomian secara cepat, secara mudah terlaksana. Kami akan jadi satu-satunya tim yang mampu menjelaskan kenapa industri ekonomi gelap itu bisa menjalankan roda ekonomi secara baik. Nah, beban pembuktian itu terserah kalian. Kalian mau bawanya dari segi mana?
Misalnya, dari semua debat, ini kalau aku jadi tim penutup ya, tidak ada yang bisa menjelaskan karakteristik negara berkembang. Terus kalian masuk, nah, misalnya closing government atau closing opposition gitu ya. Kamilah satu-satunya tim yang akan membuktikan sebagai negara berkembang, kenapa di negara berkembang ini penerapan ini akan sangat buruk. Atau kamilah satu-satunya tim sebagai negara yang membahas negara berkembang di sini yang akan membuktikan kenapa penerapan ini akan berhasil dan tidak akan menyakiti hati masyarakat, kesehatan masyarakat. Nah, itu beban pembuktian tuh seperti itu. Tergantung kalian mau arah arah debatnya nanti mau kemana itu terserah kalian yang ngatur. Nah, ini dari yang harus dibuktikan adalah bahwa industri ekonomi gelap memang benar akan semasif itu untuk meningkatkan perekonomian, dan juga kami akan buktikan kalau dalam pelaksanaannya akan diukur secara sistematis agar lebih banyak manfaat dibandingkan mudarat. Oke, nice. Thank you Yusuf. Betul ya. Jadi ini juga salah satu beban pembuktian. Jadi di sini ada dua yang Yusuf bilang ya. Industri ekonomi gelap memang benar akan semasif untuk meningkatkan perekonomian, dan juga dia mau buktikan kalau itu tuh lebih banyak manfaat daripada mudaratnya. Nah, itu bisa juga. Kami akan buktikan bahwa penerapan ini lebih banyak memberi manfaat daripada mudarat. Nah, itu juga beban pembuktian. Narkotika tertentu jadi masih diawasi pemerintah. Jadi tidak benar-benar semua jenis narkotika diperjualbelikan kepada masyarakat sehingga tidak jadi bumerang di masa yang akan datang. Betul sekali Saskia ya. Nah, itu juga ya penerapan. Perhatikan kata dan penekanan mosinya. Itu kan jelas tuh. Dibilang narkotika tertentu, bukan sembarangan narkotika gitu ya. Jadi ada kata tertentunya. Nah, ini kadang orang-orang luput ya di debat ya. Kan harus perhatikan juga mosi debatnya, keyword-keywordnya itu diperhatikan. Narkotika tertentu berarti nggak sembarangan dong ya. Gitu. Oke, mantap-mantap kok teman-teman sudah ya. Sama yang terakhir, nah ini adalah tips gacornya gitu ya. Tips untuk bisa menang di debat. Harus bisa memprediksi argumen lawan. Apalagi kalau kalian jadi pemerintah pembuka. Pemerintah membuka atau OG, Opening Government. Atau yang bicara duluan yang pertama kali. Kalian harus bisa memprediksi argumen lawan. Karena kan kita nggak tahu mereka ngomong apa. Makanya harus diprediksi. Ya, kalau jadi penutup, oposisi, ya, closing itu kan lebih mudah ya. Karena kita tahu mereka mau ngomong apa. Nah, tapi kalau kita jadi pembuka, kita harus memikirkan argumen lawannya apa. Sebenarnya kita jadi penutup pun juga harus memikirkan ya, argumen di depan bakal bahas apa. Jadi prediksi argumen lawan itu penting banget ya, untuk membuat argumentasi pencegahan. Oke, nah sekarang akan bahas tentang salah satu rumus G2 gitu ya. Sudah diterapkan oleh kakak-kakak classmate ya, sepupu, diturunkan dari sini gitu ya, dari karya pun juga. Masalah dimulai dari masalah. Bahas masalahnya apa, cari akar masalahnya apa, mekanisme dan solusinya bagaimana. Kemudian bahas dampaknya, dan terakhir penimbangan atau weighing. Oke, kita akan bahas satu persatu dari musim debat. Nah, musim debat tadi ini ya, sebagai negara berkembang yang mengalami krisis ekonomi, Dewan ini akan menggunakan industri ekonomi gelap. Oh, sorry, belum terganti ya. Sabar ya, jaringannya. Bentar, belum terganti dia. Oke, bentar ya. Ya, ini sudah kelihatan PPT-nya ya. Jadi teman-teman di sini sebagai negara yang mengalami krisis yang tadi mau debat tadi, kita akan coba breakdown. Kita mulai dari masalahnya dulu ya. Kita mulai dari masalah. Sebenarnya masalah apa sih yang mau diangkat gitu ya di debat ini? Nah, tadi sudah teman-teman jelaskan ya. Negara yang ekonomi itu gimana? Ekonomi negaranya sedang tidak baik-baik saja, utang banyak, kelaparan, kerusuhan, terus tingkat kriminalitas tinggi. Nah, itu masalah. Debat itu tuh sebenarnya kita tuh mau memecahkan masalah. Ya bagaimana cara kita tuh memecahkan masalah dengan alternatif-alternatif cara masing-masing gitu ya. Nah, kalian harus identifikasi dulu masalah yang mau dipecahkan tuh apa di debat, di status quo atau kondisi saat ini. Apa yang terjadi di negara tersebut?
Masalahnya tadi adalah krisis ekonomi kan. Nah, itu berarti yang mau diselesaikan. Nah, tips gacornya atau tips untuk biar menang gitu, biar bagus banget speaker score kalian, harus dibingkai. Krisis ekonomi itu kayak apa kondisinya? Nah, makanya tadi aku sempat nanya kan, gimana sih negara yang mengalami krisis ekonomi? Nah, itu harus kalian jelaskan di awal, ya. Negara krisis ekonomi tadi itu inflasinya parah, penganggurannya tinggi, kejahatan tinggi, orang hutangnya banyak, daya beli menipis, orang kelaparan, rusuh. Jadi kalian membingkai, memframing kalau negara itu nggak baik-baik saja dan cepatnya ditolong. Atau kalau di debat, kalian harus bisa menunjukin urgensinya, kegentingan debat ini. Ini masalahnya penting loh untuk diselesaikan. Nah, itu urgensi teman-teman ya. Makanya harus diselesaikan. Nah, setelah bisa ngebahas masalah, lanjut ke topik akar masalahnya apa. Nah, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah di negara yang berkembang tadi. Nah, itu tadi kita sempat bahas ya. Teknologi yang terbatas, sumber dana yang terbatas, pendidikannya masih rendah, kualitas yang kurang merata, perputaran ekonomi terbatas gitu. Nah, itu akar masalahnya. Kita tuh sudah punya masalah ini, akarnya ini adalah ya kita sebagai negara berkembang penuh sekali ke minimalnya gitu ya. Berarti masuk ketiga. Makanya berdasarkan masalah dan akar masalah tersebut, baru kita masuk ke mekanisme. Sebentar. Kayaknya ada yang lewat deh. Mekanismenya mostly-nya terlewat ini. Nah, aku harusnya menambahkan slide mekanisme bentar ya. Setelah akar masalah, kita tuh harusnya masuk ke mekanisme ya guys ya. Tapi ini terlewat. Oke, nggak apa-apa. Kita buat sama-sama ya. Nah, setelah kalian buat tadi, kalian jelaskan mekanismenya guys. Akar masalah penimbangan. Ini aku Nah, ini aku tulis ya. Mekanisme. Mekanisme itu cara BTW. Ya. Step by stepnya bagaimana. Mekanisme atau solusinya. Oke, kita akan sama-sama buat ya. Nah, caranya bagaimana? Kalau kalian ketemu mosi dewan ini akan, gitu ya. Ini mosi kos-kosan. Kalian harus buat mekanisme sejelas dan selengkap mungkin. Jadi, misalnya satu, negara akan membuat terkait industri ekonomi. Contohnya bagaimana? Misalnya, mengikuti yang boleh mendaftar industri ini harus di atas umur 18 tahun. Nah, itu misalnya ya. Terus harus wajib dipantau kesehatannya oleh dokter. Nah, ini yang BTW buatnya agak ya begitulah ya. Pokoknya yang penting ada dulu. Nah, harus ada dokter, harus sesuai persetujuan pribadi dan keluarga. Misalnya ya, itu mekanisme. Dibuat dulu caranya. Kemudian apa kedua? Negara memantau kesehatan dengan memberikan kemudahan BPJS misalnya. Terus apa lagi? Ekonomi yang membaik, ekonomi yang membaik akan dipakai untuk muncul buat industri alternatif lainnya. Nah, itu contoh mekanisme ya. Pokoknya mekanismenya harus detail teman-teman ya. Mekanisme atau caranya. Jadi kalian meminimalisir
argumen-argumen yang bakal dibawakan sama tim kontra. Oh, ini akan mengganggu kesehatan masyarakat gitu. Kalian harus jelasin di mekanisme. Kalau enggak, ini kita sudah pantau oleh dokter gitu ya. Kita ada pengecekan berkala. Kita akan eh, memastikan bahwa ini tuh orang-orang di atas 18 tahun, nggak boleh anak-anak gitu ya. Kita akan memberikan kemudahan BPJS, terus kita pantau terus, dan nanti kalau ekonominya semakin membaik, kita akan mulai membuka alternatif industri-industri lainnya, pariwisata misalnya, atau industri teknologi. Nah, sambil kita juga pantau kesehatan dari orang-orang yang sudah melakukan tersebut, sehingga nanti keuntungan ekonomi itu bisa untuk menutupi gitu ya, membayar dosa-dosa penggunaan industri gelap. Iya, itu mekanisme harus dijelasin karena tantangan di debat mekanisme ya itu juga dilihat dari prosesnya. Makin bagus mekanismenya, itu kalian bisa makin mudah untuk nanti ngejawab bantahan atau dampak-dampaknya. Gitu, guys. Oke, aman ya sejauh ini ya. Bentar, ini agak nge-lag dikit. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas dari segi dampak dan penimbangan. Oke, ini PPT ku nggak terlihat ya di HP satunya. Sebentar. Mm, 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 mm. Teman-teman pada bisa ngeliat share screen-nya nggak? Kalau di HP ku nggak ada sih ini. Boleh dikasih chat atau reaction? Oh, ada. Dari Wadah ada. Oke, berarti terlihat ya. Ini aku lagi di slide tentang dampak dan penimbangan. Oke. Nah, thank you teman-teman. Setelah kita membahas mekanisme dan solusi, kita akan masuk ke bagian dampak. Nah, dampak ini itu harus menjawab masalah yang dibawakan tadi. Oke? Kalau di argumen yang dibawakan Cedric kemarin, yang Arel, dampak itu kayak limbiknya lah. Nah, jadi di sini di konsep linear flow, dampak itu harus menjawab masalah yang dibawakan di awal. Tadi kan masalah utamanya apa di negaranya? Krisis ekonomi. Berarti dampaknya adalah ini harus bisa menyelesaikan masalah krisis ekonomi. Itu satu, itu yang harus dibawain. Dampaknya harus menjawab masalah utamanya. Ya, harus bisa menjawab masalah utama. Baru dampak-dampak yang lain, ya. Misalnya bisa buat keuntungan lain, industri bisnis lain, profit lain gitu ya. Baru bahas dampak-dampak sekundernya, dampak-dampak snowballnya ya. Jadi dampak utamanya harus menjawab masalah utama tadi. Nah, kalau ada dampak case baru kita lanjut ke penimbangan atau weighing-nya. Nah, penimbangan ini adalah kalian harus bisa menimbang. Kenapa opsi mekanisme kalian itu mekanisme yang tepat dibandingkan opsi-opsi lainnya. Bandingkannya juga harus main di dua dunia, nah, teman-teman. Kalian harus bisa bermain di skenario terburuk kalian, skenario terbaik kalian, bandingkan dengan terbaik dan terburuk lawan. Misalnya, kan muncul pertanyaan, kenapa negara tidak hutang saja? Kenapa negara tidak menggunakan SDA pariwisata? Kenapa harus pakai ini? Coba teman-teman, aku mau nanya kalian di kolom chat ya, atau boleh kalau mau unmute juga. Kenapa negara lebih memilih menggunakan industri ekonomi gelap ketimbang industri pariwisata? Nah, coba kita timbang di situ. Yang diklik ke kolom chat, kenapa nggak pakai sumber daya alam yang lain gitu? Atau juga boleh kalau ada yang mau jawab, kenapa negara tidak hutang saja? Terus bangun bisnis sumber daya alam gitu ya. Nah, itu juga bisa tuh. Silakan dipikirkan jawabannya. Aku kasih 1 menit, 2 menit ya.
Oke, dari Wada secara waktu lebih singkat dalam proses dan kerugiannya dibayar lebih cepat. Oke, thank you Wada. Jadi Wada melihat dari segi waktunya, kalau kita tuh pakai ekonomi industri gelap itu lebih cepat dan kerugiannya dibayar juga. Oke, thank you. Nice analisisnya Wada. Yang lain, ada yang mau nambahin? Oh, ini ada yang nanya, Kak, maksudnya nomor 3, profit bisa digunakan untuk membayar trade-off ekonomi gelap itu apa? Trade-off itu tuh maksudnya kayak, apa ya istilahnya ya? Aduh, bahasa Indonesia kan. Jadi trade-off itu tuh, kamu mau dapat ini, tapi kamu harus mengorbankan itu. Nah, sama. Trade ekonomi gelap, itu tuh kan, kita dapat bisnis banyak nih, cepat nih. Tapi kadang kita harus mengorbankan resiko kesehatan. Ya kan? Ekonomi gelap tuh pasti mengorbankan resiko kesehatan. Karena tadi kan mau pakai prostitusi dan narkotika gitu. Nah, jadi kita mau trade off, mau bayar dosanya itu ya, faktor-faktor pengaruh kesehatannya dengan menggunakan keuntungan pengobatan, pengembangan rumah sakit. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ekonominya sudah membaik, kita kan bisa bikin rumah sakit. Kita bisa datangkan dokter-dokter. Kita bisa datangkan ahli-ahli yang kesehatan-kesehatan ternama gitu ya. Untuk mengobati dampak dari resiko kesehatan yang kita bawakan sebelumnya. Itu trade off ya. Membayar trade off. Jadi kita menebus lah, istilah menebus hal yang sudah kita lakuin di masa lalu. Oke, sudah ada jawaban juga di sini. Oke, dari Yusuf, negara lebih memilih memprioritaskan ekonomi gelap terlebih dahulu karena bisa cepat dapat konsumen, promosi, bisa meningkatkan jual. Betul sekali, Yusuf ya. Karena lebih cepat untuk dapat konsumen dan promosinya, benar. Saskia, SDA dan pariwisata masih memerlukan pengelolaan dan perawatan lebih lanjut untuk memakan banyak kos. Menjadi PR untuk mencari pasar dan orang minat. Sedangkan prostitusi dan narkotika kebalikannya. Mostly konsumen yang mencarinya. Betul. Nah, betul sekali Saskia. Makanya tadi kita sudah bilang kan, di awal. Di awal tuh harus dijelasin dulu teman-teman. Karakteristik dari negara berkembang itu seperti apa. Nah, itu udah dijelasin kan. Kalau negara berkembang itu pendidikannya kurang. Nah, karena pendidikannya kurang tadi, itu menyebabkan prostitusi, menyebabkan orang-orang itu tuh interestnya adalah hal-hal yang lebih simple, ya. Termasuk yang kayak tadi, prostitusi dan narkotika. Nah, itu seperti itu, bingkainya, framingnya. Betul sekali Saskia. Jadi, kalau pariwisata tuh cost-nya banyak. Ya, makanya negara lebih memprioritaskan untuk menggunakan industri ekonomi gelap. Thank you, Saskia, Yusuf, siapa tadi? Wada gitu ya. Kenapa nggak hutang aja? Gimana? Ini juga menarik nih. Kenapa negara nggak milih hutang aja? Gimana kan kalau mau ngebantah ada tim lawan yang bilang ya udah negara ngutang aja gitu terus nanti bangun industri pariwisata kan nanti bisa dibayar hutangnya. Nah, betul. Betul. Ada risikonya tinggi, belum juga bisa balik modal. Betul nih, ya. Ditambah lagi tadi karakterisasi negara berkembang kan bisa bilang kalau negara berkembang itu sumber daya manusianya kurang gitu ya. Monika, karena kalau berhutang kan berbunga justru lebih rugi dan makin krisis. Jadi kalau bisa berhutang gitu ya, berbunga, justru itu bisa lebih rugi ya dan makin krisis nanti. Bisa malah riskan untuk negaranya.